pemimpin yang terpilih dari politik uang, yang bagi-bagi duit itu, ya, pemimpin itu akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan. Mengapa? Karena politik uang ini, katanya ini, teorinya mereka, itu hanya akan laku di masyarakat yang tingkat ekonominya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh. Ya, maka pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu akan cenderung mempertahankan, dia tidak akan terlalu banyak mendorong masyarakatnya supaya berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Tidak, dia akan lebih senang memberikan sumbangan. Sumbangan terus supaya masyarakat ketergantungan pada sumbangan, ketergantungan pada bantuan. Tahap ekonominya nggak maju-maju, begitu aja terus. Ya. Supaya apa? 5 tahun ke depan pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih lagi. 5 tahun ke depan mau pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih. Mau begitu terus kita? Nggak selesai. Jadi ingat itu, menurut mereka bahwa politik uang itu laku di masyarakat yang pendidikannya rendah dan ekonominya rendah. Dan pemimpin yang terpilih dari politik uang akan cenderung mempertahankan, memelihara kemiskinan dan kebodohan masyarakatnya. Supaya apa? Pas pemilu tinggal bagi uang lagi, terpilih lagi. Kita sebagai masyarakat mau begitu terus nggak? Saya tinggal tanya sekarang, mau begitu terus nggak? Atau mau berubah? Kalau mau berubah, pilihlah pemimpin yang memberikan kita ide, gagasan, bagaimana kita bisa mandiri. Makanya kita bentuk relawan, dasarnya kemandirian. Ya, mengedukasi. Kalau dia tidak mau, nanyakan sanggup, sudah nggak apa-apa. Ya, Allah insya Allah akan menilai kita sudah berbuat, dia masih bawa, cari yang lain, pasti ada yang sadar. Ya, kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Kita yakini itu. Masalahnya gini Pak, politik yang identik dengan uang itu katanya itu SDM-nya rendah. Tapi satu kenyataan Pak, setiap ada pemilu, baik pilkada ataupun mungkin pilpres, bahkan pemilihan kepala desa. Iya, bahkan malah ngeri Pak itu, Pak. Malah ngeri Pak itu. Malah parah enggak? Rata-rata permainan seperti itu. Padahal yang bagi duit tadi, katanya juga duitnya itu hasil utang. Sampai selesai belum lunas, sampai ramai kemarin di video. Tapi kita sudah dapat contoh dari Jawa Tengah juga contohnya. Yang videonya ramai ada pemilihan kepala desa di mana, yang duit orang payu itu. Kita harus kembangkan begitu. Dari pengurus provinsi maupun pusat, apabila Pak Anies Baswedan menjadi presiden, itu supaya petani dimudahkan pupuk Pak. Karena sampai saat ini petani kalau saat pas seperti ini memang pupuk itu mahal Pak. Nanti video. Siap. Perlu diulang Pak? Oh iya. Sudah terekam. Sudah terekam ya. Oke. Nah ini baru saya di WA sama kelompok tani hutan saya dan kelompok tani. Ada 7 item kelompok yang harus disubsidi oleh pupuknya. Saat ini tinggal berapa? Sekarang kalau dari Dua, saya 2. Ya, jadi itu memang nanti ya. Sudah masuk kebetulan kita sudah diskusikan. Oh siap. Keberpihakan sama Mas Anies harus kita berpihak pada petani yang lain. Bagaimana produksi barang, produksi petani, tangkapan ikan itu bagaimana meningkat. Tapi setelah meningkat, yang harus kita jamin juga adalah penjualannya, pemasarannya. Petani yang penting pupuknya mudah dan murah Pak. Ya, cara untuk meningkatkan produksi bagi petani itu di pupuknya, kemudian hamanya, dan supaya jangan banyak bencana hamanya dan Jualannya. Siap. Nah itu tahap berikutnya setelah produksi meningkat, penjualannya. Ini harus kita bisa jamin. Kalau Anies Rashid Baswedan bukan yang terbaik, ngapain kita dukung? Ya, jadi silakan periksa sekarang, bandingkan. Calon pemimpin itu jangan ojo dibanding-bandingkan, harus kita bandingkan. Ya, harus dibanding-bandingkan supaya kita cari yang terbaik. Ya, kita cari yang berkualitas.